adik-adik, selamat pagi. Komisi Anak GKI Tegal mempersembahkan Sekolah Minggu Online. Ikutin yuk tata tertibnya. Yang pertama, duduklah dengan rapi. 2. Berpakaian yang sopan. 3. Bernyanyilah dengan gembira. 4. Bertepuk tangan dengan semangat. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. 6. Mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. 7. Jangan sambil makan dan minum ya. Dan sekolah minggu didampingi papa dan mama. Selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Kalau ada yang sakit atau nggak enak badan, kakak doakan supaya adik-adik cepat sehat dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, pagi ini Kak Felix senang sekali karena bisa kembali menyapa adik-adik walaupun hanya melalui tayangan YouTube. Nah, tapi kita patut bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita, anak-anaknya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, kasih-Nya selalu dinyatakan bagi kita. Nah, itu artinya dari terbit sampai terbenamnya matahari, kita juga harus senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita awali kebaktian online anak pagi ini dengan bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Kita nyanyikan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Tetap dengan sukacita kita nyanyikan Dari Terbit Matahari. Jangan lupa ikut gerakan kakak ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada
masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadat online sekolah minggu pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sampai saat ini ya Tuhan. Dan saat ini anak-anak-Mu siap untuk mengikuti ibadat online sekolah minggu. Engkau yang memberkati ibadat ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sehingga apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Pimpin ibadah ini ya Tuhan, dan kami mau serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Felix mau ajak adik-adik angkat kedua tangannya ke depan. Dah? Nah, kalau udah angkat kedua tangan ke depan, sekarang gerakan semua jari yang adik-adik punya. Udah? Ya, pagi ini Kak Felix mau mengajak adik-adik menggunakan ke-10 jari adik-adik untuk menghitung setiap kebaikan Tuhan yang pernah adik-adik rasakan. Ya, kita coba ya. Bangun pagi, bisa bernafas, masih punya papa sama mama, masih punya teman, hidup selamat karena Tuhan telah mati untuk kita. Apalagi? Apa? Ya betul, menghirup udara segar. Menghirup apa? Oh, merasakan panas matahari pagi. Apalagi? Selalu sehat, terhindar dari COVID-19. Apalagi? Bisa belajar, bisa makan, bisa minum. Nah, loh, tadi kan Kak Felix suruh ngitungnya 10. Kok kita tadi nyebutin lebih dari 10 ya? Nah, bener. Ketika kita mencoba menghitung setiap kebaikan Tuhan lewat jari-jari kita itu tidak akan cukup untuk menghitung semua kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Kasih Tuhan sungguh-sungguh tiada berkesudahan untuk kita. Nah, kurang lebih itulah lirik yang akan kita nyanyikan pada lagu yang satu ini. Nah, lagu ini juga kita akan tampilkan pada ibadat Minggu Prapaskah keempat minggu depan. Nah, kita mau berlatih lagu ini sekaligus kita mau bersama-sama mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau nyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita ulangi dari awal ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nah adik-adik,
Sesaat lagi kita akan mendengarkan cerita. Dan yang akan menyampaikan cerita pagi ini adalah Kak Novi. Namun sebelumnya, Kak Felix mau ajak adik-adik siapkan Alkitabnya masing-masing. Kalau sudah, kita mau nyanyikan lagu Hatiku Siap sebagai lagu yang mau mengungkapkan bahwa hati kita, diri kita benar-benar siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini. Kita nyanyikan lagu Hatiku Siap. Kita ucapkan hatiku siap. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah dabusan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah dabusan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti dan mampukanlah kami agar kami sungguh melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, tema cerita hari ini adalah kita semua ditolongnya. Bacaan diambil dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Kita dengarkan dulu ya bacaan ceritanya. Adik-adik, setiap orang pasti pernah sakit. Sekitar 12 tahun yang lalu, suami Kak Novi mengalami sakit yang cukup parah. Awalnya Kak Novi bingung dan syok, tapi Roh Kudus mengingatkan Kak Novi bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Setiap hari Kak Novi berdoa kepada Tuhan Yesus, memohon kesembuhan untuk suami Kak Novi dan mengimani setiap firman Tuhan yang Kak Novi baca setiap hari. Puji Tuhan, 3 tahun kemudian Tuhan Yesus sembuhkan suami Kak Novi baik tubuh, jiwa, dan rohnya. Apapun yang kita alami, kita dapat belajar dari firman Tuhan. Seperti kisah anak kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita dan Tuhan Yesus mau menolong kita. Setiap peristiwa ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Yairus segera sujud menyembah Tuhan Yesus dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Adik-adik, kepala rumah ibadat memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi ia mau berlutut memohon mukjizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Yesus menanggapi permintaan kepala rumah ibadat dan berangkat menuju ke rumahnya. Namun, dalam perjalanan, tiba-tiba ada seorang perempuan yang menjamah jubah Tuhan Yesus. Perempuan itu mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan hati perempuan itu berkata,
Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkan hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Perempuan itu mengalami kesembuhan dan bersuka cita. Karena selama ia mengalami sakit pendarahan, ia dianggap najis. Orang-orang tidak mau mendekati perempuan itu. Perempuan itu memiliki iman yang teguh karena ia berusaha menerobos banyak orang untuk menjamah jubah Yesus. Yesus memuji wanita itu dan berkata, "Teguhkanlah imanmu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat, banyak orang sedang meratap. Tapi Yesus berkata, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tapi tidur." Orang banyak menertawakan Yesus. Yesus masuk ke dalam kamar dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Nah, adik-adik, dari dua karya penyembuhan ini, apa yang dapat kita pelajari? Tuhan Yesus mau menolong setiap orang yang mau mencari pertolongannya dengan iman yang teguh. Tuhan Yesus tidak membedakan status sosial orang-orang yang dilayaninya. Ayo adik-adik, kita diingatkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang mau menolong kita seperti apapun keadaan kita. Dan kita juga mau meneladani kasih-Nya untuk mengasihi dan menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita, tanpa pilih kasih atau membeda-bedakan orang. Demikian cerita hari ini. Terima kasih Kak Novi untuk ceritanya. Nah, adik-adik, melalui cerita sekolah minggu pagi ini, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan mengasihi semua orang, baik anak kepala rumah ibadat yang memiliki kedudukan tinggi, sampai perempuan yang sakit pendarahan, semua dikasihi Tuhan, semua disembuhkan Tuhan. Nah, untuk itu kita diajak untuk senantiasa mau mengasihi sesama tanpa melihat latar belakang mereka, seperti teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Nah, mari untuk merespon firman Tuhan pagi ini, kita mau nyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Dengan bangkit berdiri ya. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Tadi kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk aktivitas. Pada penasaran kan? Aktivitas kita minggu ini ngapain? Yuk kita langsung panggil aja Kak Leni. Kak Leni. Hai adik-adik, untuk kreativitas minggu ini kita akan membuat hiasan anak laki-laki dan perempuan seperti ini. Adik-adik bisa minta bantuan papa atau mama untuk mengumpulkan foto hasil kreativitas adik-adik ke nomor GKI Tegal paling lambat hari Kamis. Untuk video tutorial pembuatan kreativitas minggu ini dapat dilihat sebagai berikut. Hai adik-adik, untuk kegiatan kreativitas minggu ini diperlukan bahan-bahan sebagai berikut. Pensil warna,
kertas putih, pensil dan penghapus, serta gunting. Pertama-tama, kertas berbentuk lingkaran kita lipat menjadi 3 bagian. Pada lipatan ketiga, kita buat pola anak perempuan dan anak laki-laki seperti ini. Setelah pola digunting, hasilnya akan menjadi seperti ini adik-adik. Pola ini bisa kita hias sesuai dengan kreativitas adik-adik. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Sampai berjumpa di kreativitas berikutnya. Terima kasih Kak Leni untuk aktivitasnya. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk menyiapkan persembahan kita. Kita mau kumpulkan persembahan kita pagi ini. Karena kita masih beribadah di rumah masing-masing, adik-adik boleh masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop. Lalu adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk menyerahkan persembahan adik-adik ke peti persembahan di depan kantor gereja GKI Tegal. Adik-adik juga bisa memberikan persembahan adik-adik melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, Sakuku, dan lain-lain dengan men-scan kode QR berikut ini. Nah, mari kita iringi persembahan kita pagi ini dengan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku, dengan sukaria beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di hari ini. Kami bisa mengikuti sekolah minggu online dengan baik. Sebentar lagi kami akan mengikuti persembahan. Berikanlah persembahan ini berkenan di dalam hati-Mu. Dan setelah berdoa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan bisa masuk ke dalam hati kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, gak kerasa ya, kita sudah di penghujung ibadat online sekolah minggu pagi ini. Nah, tapi walaupun kita masih di situasi pandemi, Kak Felix senantiasa berharap adik-adik tetap bersukacita ya. Adik-adik tetap rajin berdoa dan tentunya rajin mengikuti ibadat online setiap minggunya. Karena kita harus percaya bahwa kita punya satu sobat yang setia yang senantiasa ada bagi kita di setiap suasana kehidupan kita. Baik sedih, baik sendirian, baik sedang tidak enak, kita percaya bahwa kita punya satu sobat yang setia. Siapa namanya? Nah, betul, namanya Tuhan Yesus. Nah, untuk mengakhiri ibadat online sekolah minggu pagi ini, mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia.
gitar sama Kak Felix yuk. Kita mau nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyikan satu kali lagi. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ibadat online sekolah minggu pagi ini telah selesai. Sampai jumpa di ibadat online sekolah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Engkau berharga di mataku, Engkau mulia, aku mengasihimu, menyertaimu, ku memanggilmu, jangan takut, ku menebusmu. Akulah Tuhan Allahmu, Juru Selamatmu. Aku kagum terkagum menyaksikan karya kasih-Mu. Melampaui dosa, Engkau telah menyelamatkanku. Aku tak layak sungguh menerima anugerah-Mu. Kasih-Mu memulihkan, suara-Mu ku dengar. Ini hasil aktivitas Airin. Di sini ada ayat Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Karena ini aktivitas sekolah minggu, jadi
tetap akan dikumpulkan. Dadah.